Saya justru ingin menyoroti DPR yang tadi Rosi sampaikan sama Mas Mufti. Saya jujur aja, sebagai rakyat saya kecewa dengan DPR yang selama ini lantang ya. Ada direktur BUMN sedikit nyela aja marah gitu. Ini diancam diusir. diancam diusir. Menteri Perdagangan seperti ini 3 kali manggil dan sebagainya terlalu lembek ini Mas Mufti. Mohon maaf ini. Dan akhirnya saya berpikir ada apa dengan partai-partai dalam DPR ini? Kemungkinan ini mesti bisa menjawab, mengklarifikasi. Apakah karena mendapatkan kompensasi mereka untuk menjual minyak goreng, kemudian dikasih harga yang rendah, kemudian pilihlah saya gitu ya. Hampir semua partai dapat. PDIP, Demokrat, kita lihat hampir semua partai. ada, itu terpublikasikan. Terpublikasi. Jadi apakah karena dapat kompensasi seperti itu sehingga partai-partai melempem di DPR? Mohon maaf, tolong diklarifikasi. Oke, jadi pertama saya pengen terima kasih Pak Rudi, ini penting buat kami untuk klarifikasi tengah masyarakat bahwa yang pertama coba dilihat dari semua raker-raker kita dengan BUMN, dengan perdagangan, mana yang paling hidup? Yang paling hidup adalah dengan perdagangan. Dengan 4 kali rapat mulai bulan Desember sampai bulan kemarin. Tergantung kategori hidupnya tuh apa? Definisi hidupnya. Yang paling kita yang hidup hanya Mas Mufti doang, yang lain melempem nih. Enggak, tapi kita lihat, saya harus jujur bahwa ada kawan-kawan yang lain itu cukup mengkritisi soal ini, bahkan ada waktu perpanjangan. Biasanya kan karena COVID 2 jam. Ini sampai 6 jam untuk bagaimana kita bisa agar semua persoalan bisa diurai bersama-sama di situ. Yang kedua soal minyak goreng tadi. Apakah ada kompensasi? Saya jamin tidak ada sama sekali. Bahwa kami saja, maka itu kami kecewa, Mbak. Kami anggota DPR, ya kan, konstituen kami kita ketemu. Dari mana partai-partai mendapatkan minyak goreng segitu banyak? Ini saya akan jelaskan. Kita ini kemarin dengan konstituen kita kan kebetulan lagi masa reses tuh, lagi masa pelik-peliknya soal minyak goreng. Semua orang menangis soal minyak goreng. Maka kami ini coba kontak ke Menteri Perdagangan, tidak ada respon juga. Kontak ke Pak Pak Oke Nurwan, saya bahas kemarin di rapat. Dikasih kontak satu perusahaan begitu untuk bagaimana saya bisa, bukan minta gratis, mau beli. Kita itu mau beli untuk rakyat kita, tapi nggak ada. Akhirnya kebetulan. Tapi dapat 10 ton kok Pak. Siapa itu 10 ton? PDIP kan membagikan di media loh, saya baca loh ya. Ada partai satu lagi dapat 16, ya, hampir yang lain semua dapat. Hampir semua partai membagikan minyak goreng. PDIP juga dapat loh ya di partai Anda. Yang saya tahu, saya tidak bisa komentari partai lain. Tapi yang kami tahu adalah partai kami, kita ini akhirnya kontak melalui jaringan apa? Melalui jaringan yang kita punya. Kebetulan saya dulu pernah ketua HIPMI di daerah. Maka anggota kita kebetulan yang punya pabrik minyak goreng, kita tanya ke sana, kita bisa beli nggak? Bisa. Tapi apa? Harus bayar di depan dan 2 minggu kemudian baru bisa dikirim. Itu kami. Maka kemarin kita betul-betul kecewa sama Mendak. Kita bilang bahwa kita aja perwakilan mitra kerja Kementerian Perdagangan, ya kan? Di Komisi 6, tapi kita nyari nggak ada barang itu. Minta di jembatan ini tidak dapat. Akhirnya kita nyari melalui jaringan yang kita punya sendiri. Dapat melalui jaringan yang kita punya. Dan itu pun harus order bayar di depan dulu, Mbak. Oke, tapi kan itu kan tetap saja ada semacam privilege dari anggota DPR. Oh, saya pikir bahwa enggak. punya kesempatan untuk atau punya link jaringan untuk bisa dapat minyak goreng. Tapi poinnya begini, mengapa Komisi 6 tidak terlalu galak atau tidak terlalu kritis terhadap Menteri Perdagangan? Karena itu tadi ada kecurigaan sudah dikasih dengan kemudahan bisa membagi-bagikan minyak goreng gratis. Oh, saya pikir tidak ada itu.